Seperti Anda lihat di thumbnail, saya beli mobil baru, sebuah BMW M2. Tapi kenapa openingnya di hotel? Karena ini baru pertama kali terjadi di hidup saya. Beli mobil baru, serah terimanya bukan di dealer. Jadi setelah deal dengan dealer, BMW Indonesia tahu saya ngambil BMW M. Dan mereka menyiapkan surprise dengan bilang, jangan datang ke dealer pas serah terima, datang ke Hotel Keraton Jakarta. Dan sekarang saya di sini menunggu prosesi serah terima. Saya juga nggak tahu serah terima di hotel itu seperti apa, karena hanya saya sendiri yang melakukan serah terima seperti ini. Dan ini hotelnya bukan main-main, ini Hotel Keraton, salah satu hotel terbaik di Indonesia. Lobbynya nih intimate sekali, benar-benar feels like home di sini. Tadi saya nunggu di lounge-nya juga nyaman. Kemudian saya juga pernah nginep di sini, kamarnya itu relatif lebih besar dari rata-rata hotel sekelas lainnya di Indonesia. Dan ini Unbound Collection dari Hyatt yang pertama di Asia Tenggara. Tapi saya kesini bukan buat nginep, saya kesini buat car collecting, ngambil BMW M2 saya. Dan di video kali ini kita akan lihat prosesi serah terima yang unik di hotel. Kemudian saya juga akan sampaikan ke Anda apa alasan saya membeli M2. Karena sedikit bocoran, sebenarnya saya sudah pesan M2 dari awal pertama kali mobil itu keluar di Indonesia, tapi saya cancel dan baru sekarang saya putuskan saya membeli M2. Itu saya akan paparkan semua apa alasannya dan kita akan jalan tentu saja habis selesai dari serah terima. Oke, kita udah dipanggil, udah siap melakukan prosesi serah terima. Wah, Pak Sani. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ada Bu Jody. Halo. Ada Nicole juga. Pak Sani Bedala, Presidir BMW Indonesia. What a surprise. Surprise. And I wanted to make sure I am here. This is my first time having a handover at the hotel, not at the dealership. Surprise. As we say, we try to have those small, unforgettable moments, not just for the first BMW, but in this case for you, Pavitra, your first BMW M. Yes, this is my first BMW M. My first new BMW is the iX. And then now this will be my first BMW M. I'm so excited for you. I'm excited also. And for me, such a BMW fan, as you know, Yeah. M is just the epitome of sheer driving pleasure. And I'm sure you've driven many of our cars. Finally, one you can say, this is my own M. It was my dream since Waduh. my teenage year. Wow, so excited for you, Pa. Yeah. So, where should we go? I have a little bit of arrangement here for you. So, we're going outside? Yes, I have a surprise for you, Pavitra. Look to your left, please. Lihat. What? Dimasukin ke box gini, ada namanya lagi. What? Ini pertama kalinya saya terima mobil seperti ini. Wow, dan ini bukan event ya, bukan event peluncuran, bukan delivery mobil untuk berapa konsumen. Just me, right? Yes, you, Pak. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you We so wanted much. to start your 2026 right. Nice. Oh, Surprise! what an effort. Ini effortnya besar banget bikin kayak gini. Wow. This is truly unforgettable moment for me. Thank you very much BMW Indonesia for amazing way of delivering my new car. Again, terima kasih banyak for all your support. You've always been a BMW ambassador, and we're looking forward for you to continue being a BMW ambassador in the future. Thank you, yeah. Thank you for making exceptional cars, especially M. Everybody dreaming about owning an M, but this is beyond the dream. I have a dream car there, Look at this. and I have amazing kind of delivery. Okay. Okay? Now we hand over. This is the real key? Oh my Wow. God.
Kita lihat-lihat dulu ya mobilnya ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu ke Anda kenapa alasan saya pilih ini, cuman saya masih excited banget. Ini kayak di pameran nih, kayak di Gias, di IMS, ada beginian, tapi ini enggak. Dan nggak ada delivery yang lain, benar-benar cuman saya sendiri. Dan ini apa ya, saya appreciate memang hubungan saya dengan BMW itu kan sudah cukup dekat, dan mereka bilang mereka appreciate dengan hubungan selama ini, dan mereka senang banget ini adalah BMW M pertama saya. Selalu menjadi mobil impian BMW M itu, tapi akhirnya setelah mungkin berbelas-belas mobil M yang saya coba dan saya nikmati, akhirnya saya bisa dapat yang benar-benar punya saya sendiri. Dah, kita selesaiin tinggal administrasi, dokumen-dokumen semua. Habis itu kita akan bawa jalan mobil ini, dan saya akan beritahukan ke Anda semua speknya dan kenapa mobil ini saya pilih. Mitra, finally, Oh, thank you. Now the official key. Of the official key. Sekarang, let's start the engine. Go. Let's start the engine. Oke, untuk pertama kalinya saya akan menyalakan mesin BMW M punya saya sendiri. Oh. Suara mesin 6 silinder 3000 cc turbo 460 HP-nya udah merdu dari sejak pertama kali kita pencet tombol start stop. Dan this is what I like. Nah, oke, sekarang kita akan ngeletekin logo BMW-nya. Ini adalah BMW M pertama saya dan diserah terimakan langsung oleh Mr. Sani Medala, Presidir BMW Indonesia. Dan kita akan keletek dulu. Thank you. Nice. Aduh, saya benar-benar udah pengen cerita ke Anda semua kenapa akhirnya saya memutuskan beli ini langsung. Ada satu momen yang membuat saya harus dapat M2. Nah, itu akan saya sampaikan nanti. Tapi sekarang kita lihat dulu. Silakan Anda lihat dulu detail dari mobilnya sambil saya menyelesaikan semua serah terima surat-surat dan administrasi. Wah, luar biasa. Habis serah terima tadi langsung diajak makan siang dulu di atas sama Pak Sani sama Bu Jody. Terima kasih BMW Indonesia udah memberikan pengalaman yang tak terlupakan ini. Dan sekarang saatnya kita bawa mobil. Saat keluar dari hotel, cuaca sebenarnya cukup panas. Untungnya, mobil ini sudah saya pakaikan kaca film Solar Guard. Jadi, sebelum BMW M2 ini di delivery, saya sudah meminta Solar Guard untuk memasang kaca film di dealernya langsung. Untuk depan, saya memakai Solar Guard tipe LX70 yang kegelapannya hanya 20%. Sedangkan kaca lainnya memakai Solar Guard Black Phantom dengan kegelapan 40%. Penolakan panas kedua kaca film tersebut sangat-sangat baik. Tampilan mobil juga jadi makin keren, serta visibilitas dari dalam tetap sangat baik. Perjalanan pertama dengan BMW M2 ini pun menjadi semakin nyaman.
Oke, kita udah sampai di garasi kita di PIK 2. Seneng banget akhirnya punya BMW M. Nah, sekarang saya akan beritahu ke Anda kenapa akhirnya saya memutuskan beli BMW M2 dan kenapa baru sekarang. Padahal mobil ini sudah ada dari tahun 2023 ya, 2023 tengah atau akhir gitu. Oke, jadi sebenarnya saya itu sudah order BMW M2 dari sebelum mobil ini launching yang seri G87 ini. Karena saya sangat terpukau dengan BMW M2 yang F87. M2 Competition, M2 biasa waktu itu saya coba luar biasa rasanya. Dan saya yakin pasti generasi terbarunya pasti lebih baik lagi. Belum lihat mobilnya, tapi baru dengar-dengar rumor dari luar bahwa M2 akan keluar. Langsung saya bilang ke BMW Indonesia, saya order satu. Terus dikasih tahu ada yang manual, ada yang matic. Saya order satu manual. Wah, kapan lagi kan mobil seperti ini manual. Nah, tapi saat mobil itu mau meluncur di Indonesia, saya langsung batalkan pemesanannya. Loh, kenapa? Karena pertama, mobil ini ketika lagi ada spy shotnya, itu banyak sekali di foto dengan angle yang di gudang, jadi angle yang nggak terlalu bagus dan dicari sudut-sudut yang membuat mobil ini terlihat nggak sebagus generasi sebelumnya gitu, nggak secantik generasi sebelumnya. Waduh, saya jadi ragu tuh. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kan secara spek ini bagus. Nah, kemudian di luar negeri mobil ini launching dan dites baik yang manual maupun yang matic. Dan di situ reviewer luar itu bilang bahwa yang manual itu oke lah untuk nostalgia mobil yang masih ada transmisi manualnya, mobil performa itu udah sangat jarang. Tapi masalah performa itu kalah dengan yang matic. Dan yang manualnya itu hadir dengan carbon seat yang ada bonggol di tengahnya yang setiap kali kita injek kopling itu kayak ngeganjel gitu. Waduh, saya bilang saya ragu nih. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, sama satu lagi, saya tuh ingat ketika M2 F87 itu keluar, nggak sampai 2 tahun setelahnya itu ada M2 Competition-nya. Nah, habis itu saya bilang ke BMW saya cancel ya. Nanti saya tunggu M2 Competition-nya aja, gitu kan. Oke, ya udah. Waktu itu di cancel dan akhirnya saya ngambil BMW iX. Saya pindahkan pemesanannya ke BMW iX. Nah, sampai tahun lalu saya tunggu-tunggu. Ini udah 2 tahun, kenapa nggak ada BMW M2 Competition-nya? Yang ada adalah M2 CS. Yang itu akan terlalu ekstrim dan terlalu mahal. Terus kebetulan juga tahun lalu saya diajak sama BMW ke Spanyol dan di sana ketemu dengan bosnya M. Langsung saya tanya ke bosnya M2 Competition kapan keluar? Dan dia memberikan jawaban yang mengejutkan. Jawaban dia ke saya adalah BMW M2 generasi ini tidak akan ada yang namanya M2 Competition. Karena kami memutuskan untuk menghilangkan varian M2 Competition dan M2 biasa, yang maksudnya M2 yang tanpa embel-embel Competition, sebenarnya speknya sudah disiapkan untuk layak disebut itu adalah sebagai M2 Competition. Loh, kenapa? Ya karena kami pengen M2 ya udah M2 aja, nggak pengen ada M2 yang tenaganya lebih kecil, M2 yang tenaganya lebih besar. Jadi ya udah nggak akan ada competitionnya karena M2 Competition adalah sebenarnya mobil ini. Oh gitu. Nah, varian yang lainnya adalah M2 CS. Nah, M2 CS sendiri itu juga belum tahu kapan masuk ke Indonesia dan belum tahu berapa harganya. Yang saya tahu mau masuk ke Indonesia itu adalah M2 LCI atau facelift. Tapi saya udah lihat faceliftnya di luar, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ya memang mesin naik 20 HP, kemudian ada beberapa perbedaan di interior, tapi semua spek teknisnya itu masih sama dengan mobil ini. Makanya saya putuskan, wah udah ini saat yang tepat buat beli BMW M2 G87. Apalagi kalau VIN 2024 seperti ini pasti ada potongan harga dari dealer. Jadi good deal gitu kan. Anda juga bisa cek di marketplace BMW M2 baru ini
harganya di bawah price list dari BMW Indonesia. Oke, harganya bagus, bentuk saya sudah tidak ada masalah, kemudian juga M2 Competition nggak akan keluar, dan satu lagi, akhirnya saya memilih yang transmisi otomatis, yang secara performa lebih bagus, secara kenyamanan lebih bagus. Makanya saya langsung pilih M2 ini. Kenapa bukan M4? Well, M4 agak kegedean buat saya gitu ya, buat mobil sport. Apalagi ini penggeraknya, drivetrainnya, ini semuanya sebenarnya diambil dari M4. Bahkan trek rodanya depan dan belakang itu juga diambil dari M4. Dan M2 dengan bentuk yang lebih kecil akan lebih menyenangkan. Kenapa nggak nunggu CS? CS kita belum tahu masuk kapan, belum tahu harganya berapa. Tapi kalau cuma 530 HP, ini mesin di coding aja udah bisa 530 HP tanpa penggantian internal. Jadi akhirnya bulat dan serak memilih mobil ini. Dan sekarang saya akan sampaikan secara teknisnya seperti apa. Mungkin buat Anda yang belum ngerti tentang BMW M2. Ini adalah BMW M2 atau seri paling kencang dari BMW seri 2. Generasi kedua. Generasi pertama namanya F87. Yang seperti ini bentuknya. F87 itu punya tenaga 370 HP. Kemudian ada versi M2 competition-nya dengan tenaga kalau nggak salah 430 HP. Kemudian ada versi M2 CS-nya dengan tenaga 450 HP dari mesin 3000 cc 6 silinder twin turbo. Nah, mobil ini mesinnya masih sama seperti M2 competition generasi sebelumnya. Kodenya S58, 3000 cc 6 silinder twin turbo, tapi tenaganya mencapai 460 HP, yang artinya bahkan lebih besar daripada M2 CS di generasi sebelumnya. Torsinya 550 Nm, 0-100 4,1 detik, dan top speednya dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Kalau tidak dibatasi, dia bisa sampai di 280 hampir 290 km per jam. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi torque converter. Jadi bukan di SG, dan ini adalah torque converter disebut-sebut oleh banyak reviewer sebagai torque converter yang sangat baik untuk sebuah mobil sport. Jadi dia cukup halus ketika di stop and go, tapi dia masih bisa berpindah gigi secara sigap seperti DCT. Jadi ini transmisi yang sangat diandalkan oleh BMW dan proven, terbukti sangat membantu performa dan memiliki daya tahan. Dengar-dengar dari sejumlah literatur, transmisinya tuh tahan sampai 1000 Nm. Jadi ini transmisi yang bakal sangat kuat. Brooklyn Grey, warna yang saya pilih. Kemudian lihat ini dari mulai grill depan di bawah itu udah agresif. Dia tidak ada ini ya, tidak ada fitur radar yang lengkap ya, paling cuman sensor parkir sama sonar ke depan buat memperingatkan kalau kita mau menabrak mobil depan, tapi nggak ada ADAS yang canggih, dan itu bagus karena mobil seperti ini memang harus melibatkan driver gitu. Jangan terlalu banyak diintervensi oleh ADAS. Ini bagian atasnya carbon fiber. Dan mobil ini nggak enteng ya, 1700-an kilogram, tapi rasa menyetirnya, saya udah sering nyetir ini, itu nggak seperti mobil 1700 kilo. Rasa menyetirnya tuh enteng. Sini ada spoiler tipis, di belakang ada 4 buah knalpot yang suaranya kayak gini. Dengungannya dan letupannya itu ya. Dan secara tampilan juga ini sangat sporty, ada diffusernya juga, dan ini knalpot semua knalpot asli. Sebenarnya BMW Indonesia itu punya M Performance Parts, jadi ada sejumlah panel-panel carbon fiber gitu. Saya kayaknya tertarik juga, tapi belum menentukan bagian mana saja yang mau di upgrade dengan M Performance. Nanti dulu kita nikmati aja dulu mobil standarnya. Satu yang unik dari mobil ini adalah ban depan dan ban belakang itu belang. Jadi ban depan itu 19 inci, 275/35 R19, sedangkan ban belakang itu 20 inci, 285/30 R20. Ini udah nggak ada ban serep lagi, ini apa ya?
Oh ini tool semua, ada tire repair kit karena dia udah nggak ada ban serep ya, jadi dia pakai tire repair kit. Nah sekarang kita lihat dalamnya yuk. Tadi pas baru diambil itu kilometernya baru 31 kilometer. Dan ini posisi duduknya nih ergonomis banget ya. Ini dia bisa tilt, teleskopiknya tuh jauh banget gitu ya. Teleskopiknya jauh, jadi ini kita benar-benar bisa kaki itu lurus dan tangan itu pas. Transmisinya khas BMW M, jadi kalau maju itu kita ke kanan, kalau mundur itu kita kayak masuk gigi satu. BMW Indonesia juga udah pilih, ini nyalain aja agak panas. Asik suaranya. Nah, ini BMW Indonesia itu memilih opsi yang sudah pakai carbon fiber di interiornya, dari mulai di dashboard, di konsol, di setir, sampai di pedal shift. Pastinya nggak ada sunroof karena ini atapnya atap yang carbon fiber dan itu lebih bagus untuk mobil ini dibandingkan pakai sunroof dan mengorbankan atap carbon fiber. Joknya ini bukan jok yang carbon fiber, jadi ini jok yang lebih nyaman untuk harian, tapi sporty dengan aksen warna M, ada merah, ada biru, dan di sini ada tulisan M2-nya. Nah, ini belum dikletek. Nanti saya mau minta istri saya yang ngeletek supaya dia makin ikhlas kita ada mobil ini di rumah. Kayak di sini ada laci, ada USB-C slot, di sini ada USB-A slot, ada wireless charging. Nah, dia juga udah pakai sistem entertainment terbaru dari BMW ini kalau nggak salah iOS 8.5 kalau nggak salah ya. Jadi enak banget lihatnya, tampilannya jernih, kemudian juga menunya juga mudah untuk diakses, dan ini nih yang spesial. Jadi ini selalu katanya warnanya tuh mengikuti warna mobil kita. Kalau abu-abu kayak gini ya dia warnanya abu-abu. Nanti kalau kita pesen merah ya dia warnanya merah gini. Attention to detailnya tuh bagus banget, dan ini setirnya sama seperti khasnya M, ada M1, ada M2 buat mode yang lebih kencengnya, dan kita bisa setup termasuk suspensi ya, karena mobil ini pakai M Adaptive Suspension, jadi suspensinya bisa di set. Kemudian ini juga ada M Mode untuk membuat instrumen ini mendukung performa di track. Nah lihat ini, braking, steering, chassis, engine itu semua bisa diatur. Traction controlnya juga kita bisa atur, dia juga udah ada launch control semuanya, dan ini paduan warna merah birunya nih benar-benar sesuai dengan M sekali gitu ya. Malah di sini juga lihatnya ada jahitan-jahitannya, terus ada emboss M-nya juga di sini. Jadi ada rasa spesialnya tuh kuat sekali nih mobil dibandingkan versi yang bukan M. Audio udah Harman Kardon, dan di sini ada aksen warna M juga nih. Di sini ada aksen warna M, dan dia katanya sih menyala kalau malam hari, saya juga lupa sih. Cuman sekarang belum malam. Tapi ini jadi nambah nuansa M-nya. Joknya elektrik kanan kiri, dan jok belakang memadai untuk orang yang tingginya itu maksimal 170, jadi lumayan akomodatif juga. Tapi ya kalau di atas 170 mungkin nggak terlalu nyaman duduk di belakang, tapi memang ini mobil coupe buat dinikmati di depan, bukan buat di belakang. Udah nggak sabar sekarang kita coba nyetir. Sebenarnya bukan pertama kali ya saya nyetir BMW M2, saya udah sering banget mobil tes, baik yang matic, yang manual gitu. Tapi ya ini pertama kalinya nyetir BMW M yang bukan mobil tes dan bukan mobil orang lain gitu. Dari dulu pengen banget BMW M. Ya tapi seperti alasan yang saya bilang tadi, akhirnya sekarang waktu yang saya pikir paling tepat buat memiliki sebuah M. Dan setelah saya lebih tahu tentang mobil ini, rasanya tuh jadi beda gitu. Jadi gak kerasa kayak nyetir M2 lagi, tapi kayak ini M4, underpinningsnya nih M4, mesinnya M4, drivetrainnya tuh M4, tapi dengan format bodi yang lebih ringkas, lebih kecil gitu. Jadi lebih praktis bawanya, lebih nggak ngerepotin, nggak terlalu gede,
lebih lincah. Tapi ya emang mobil ini tuh bukan BMW versi kenceng gitu rasanya. Tapi memang seperti mobil balap yang dijinakkan. Ada bedanya gitu. Kalau mobil BMW tapi kenceng ya dia masih terasa seperti BMW normal tapi tenaganya kenceng. Ini tuh ada keliarannya tuh yang sudah terasa bahkan sejak kita pakai mode yang paling pelan. Ini sekarang tuh saya pakai mode yang eco mesinnya, setirnya yang comfort, suspensinya yang comfort, tapi ada keliarannya tuh yang terasa gitu. Mobil tuh kayak mau maju terus gitu loh. Nggak sehalus BMW biasa gitu. Dan itu bikin DNA-nya M tuh jadi udah kerasa dari sejak kita belum di sirkuit sekalipun. Saya juga pernah membandingkan antara M2 generasi sebelum ini dan M235i. Nah, M235i itu adalah BMW yang dikencangkan. Tapi M2 sebenarnya juga BMW yang dikencangkan, tapi dia terasa seperti mobil balap yang dijinakkan. Jadi ada excitement tersendiri yang itu nggak bisa disamai bahkan oleh M Performance sekalipun. Dan ya seperti saya tadi bilang ya, mungkin karena memang mobil ini sudah disiapkan selayaknya BMW M2 Competition, walaupun di generasi ini tidak lagi dibuat M2 Competition. Cuman ngegas sedikit aja tuh. Wah, ini mobil tuh effortless banget kencengnya tuh. Dan ini transmisi maticnya dia masih torque converter, tapi perpindahan giginya tuh ada jedak-jeduknya gitu loh. Dia ada 3 mode keganasan dari transmisinya. Dan di mode 3 nih, kalau di M2 nih kita pakai mode yang 3, itu ada hentakan-hentakan. Sebenarnya udah pengen ngegaspol gitu ya, cuman saya ikutin sarannya BMW dulu, indrayan dulu. Nanti kita setelah mungkin beberapa ratus kilo kita ganti olinya. Nah, habis itu baru kita bisa geber maksimal. Suara knalpotnya jelas kedengeran, suara letupan-letupannya juga, tapi ya masih kurang keras dikit. Karena memang mobil ini dibuat dengan regulasi emisi suara di Eropa gitu ya, jadi nggak yang terlalu berisik. Coba kalau kita RPM agak tinggi. Bassnya tuh brep kedengeran sih sebenarnya. Tapi kalau ditambah dikit lagi mungkin jadi lebih seru. Tapi nanti aja, ini standarnya aja udah cukup. Dan beloknya kayak apa ya, beloknya kayak dilem gitu, bannya tuh di aspal. Atau kayak mobilnya tuh punya komputer tambahan buat memprediksi kita tuh mau belok kemana gitu. Jadi nggak pakai delay tuh, dia langsung tahu begitu belok itu tuh langsung dia belok juga. Pasti asik banget sih nyoba mobil ini di sirkuit. Tapi sebenarnya saya beli mobil ini tuh bukan untuk di sirkuit gitu. Di sirkuit ada GRMN Yaris, ada Caterham gitu yang lebih menyeramkan gitu ya. Sebenarnya ini buat daily sports car, karena mobil ini walaupun ganas dipakai sehari-hari itu masih enak, masih nyaman, dengan ada clue keganasannya itu loh. Ada kayak mobilnya tuh mau loncat, mobilnya tuh mau makin kenceng gitu ya. Apalagi di dalamnya carbon fiber ini tuh jadi rasa sportnya tuh benar-benar kental banget. Nah, nantinya ke depannya saya bakal bikin lagi video tentang mobil ini. Apa aja yang saya rasakan setelah memiliki langsung. Karena kalau pinjam mobil tes kan biasanya cuma seminggu lah paling lama, udah di ini lagi kan, udah dibalikin lagi. Kalau ini kan bisa lebih lama, jadi bisa lebih detail lah ngasih tahu ke Anda seperti apa yang saya rasakan punya BMW M. Nah, kemarin tuh sempat nanya ke pihak BMW, sebenarnya
harus ini nggak sih, harus yang nggak boleh narik sama sekali nggak sih gitu ya selama masa in rain. Terus mereka bilang sebenarnya nggak apa-apa karena ya metalurginya sudah bagus banget mobil ini gitu ya. Cuman nantinya pada saat selesai in rain ini 2000 km atau 1 tahun itu akan diganti olinya dan akan disetting ulang oleh BMW dan performanya akan lebih keluar lagi. Jadi mungkin nggak semua performanya itu dikeluarkan di baru. Tapi saya bilang kalau saya geber nih bakal rusak nggak nih mobilnya? Oh enggak itu kita jamin enggak. Orang mobil tesnya BMW Indonesia aja tuh dari kilometer 20 tuh udah langsung digeber dan baik-baik aja gitu ya. Jadi ya mungkin nggak ada salahnya kalau kita coba dikit ya. 1, 2, ti. Tapi halus banget loh. Bener-bener perpindahan giginya tuh kayak dual clutch. Dan ini belum tenaga maksimalnya menurut BMW. Nanti tenaga maksimalnya akan dikeluarkan setelah mobil ini servis pertama, ganti oli gitu ya. Itu aja tadi udah cukup banget sih tenaganya, itu nggak kerasa. Itu udah 140 aja. Raungannya tuh berkarakter gitu loh. Dan raungan itu juga ditemani oleh rate of acceleration tuh yang kuat gitu. Jadi selaras gitu. Dan adaptasi sama mobil ini tuh nggak susah sama sekali gitu. Kita langsung rasa menyatu. Udah, pokoknya nggak sabar kita mau geber mobil ini nanti setelah selesai in rain dan kita ganti olinya. Tapi sekarang sayangnya saya nggak bisa langsung menikmati mobil ini dalam jangka yang panjang karena sehari setelah delivery ini saya harus keluar kota. Besoknya saya harus keluar negeri. Abis itu balik dari luar negeri saya harus keluar kota lagi. Jadi mungkin ada 2 minggu ke depan nih saya nggak bisa sama sekali pakai mobil ini. Dan untuk itu mobil ini akan kita tinggal dulu di satu tempat yang bisa memproteksi mobil ini. Dan di akhir video ini tidak lupa saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya ke Anda semua yang setia menonton channel ini, memberikan dukungan, memberikan kritik, membangun bersama-sama, yang itu juga karena andil Anda semua. Akhirnya salah satu mobil impian saya bisa dapat BMW M, dan teriring doa saya bagi Anda semua, terutama pecinta otomotif yang sedang mengidamkan satu mobil atau sedang mengidamkan mobil, belum punya mobil sampai sekarang, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dipermudah semuanya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan supaya suatu hari nanti Anda bisa mendapatkan yang Anda impikan. Tapi jangan lupa selalu cari rezeki di jalan yang halal. Percuma kita kaya raya kalau dari harta yang haram, nggak akan berkah. Selalu pikirkan jalan yang halal dan memberi manfaat buat orang lain. Oke, jadi sekian aja. Nanti saya akan berikan update-update lagi tentang mobil ini. Excited banget. Tapi seperti saya bilang tadi, saya akan bawa ke satu tempat spesial. Hahaha. Sebelum nanti lebih banyak resiko lagi di jalan, langsung aja saya tinggal mobil di Vicul PPF Peak 2. Jadi untuk langsung diproteksi catnya dengan lapisan
PPF terbaik yang saya sudah pengalaman pakai PPF ini sejak 2017 kayaknya ya. Dan sangat puas dengan hasilnya. Warranty 10 tahun, kemudian dia bisa membuat cat itu jadi kelihatan lebih kinclong. Dan selama 10 tahun, karena warranty 10 tahun artinya kita nggak usah lagi moles-moles mobil, khawatir terkena goresan-goresan kecil, kena stone chip, karena itu semua sudah langsung terlindungi oleh Vicul PPF. Jadi ini kita tinggal mobilnya di sini, dan saya udah bawa, ada 3 kunci. Jadi ini kunci aslinya yang dari tadi saya pakai buat nyetir. Kemudian ada kunci serepnya. Dan ini yang keren, ada card key. Digital key, BMW digital key. Jadi kita bisa cuma bawa kartu ini aja, nggak usah bawa kuncinya ya. Jadi ini praktis banget. Kita tinggalin 1 kunci aja di sini untuk dikerjakan PPF. Kebetulan saya juga besok harus keluar kota, lusa harus keluar negeri, dan mendingan mobilnya diproteksi. Jadi nanti setelah saya selesai ngambil lagi bisa langsung jalan tanpa beban di jalan. Ya, jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Nantikan update-update berikutnya tentang BMW M2 ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.